Make me feel a little higher. The things you do, they make me smile. Make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan melakukan penelitian mengenai adaptasi dan seleksi alam. Untuk latar belakang, kehidupan di bumi ini terbentuk melalui proses evolusi biologi. Evolusi biologi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama, dari organisme tingkat rendah ke organisme tingkat tinggi. Proses evolusi ini berlangsung jutaan, bahkan miliaran tahun lamanya. Proses yang berlangsung sekian lama itu tidak dapat diamati secara langsung, sehingga para pakar hanya dapat berteori. Salah satu alasan terjadinya perubahan pada makhluk hidup adalah perubahan dalam DNA atau mutasi. Perubahan DNA disebabkan oleh rusak atau hilangnya segmen DNA. Perubahan pada susunan kimia DNA akan mengakibatkan perubahan sifat organisme itu. Hasil perubahan pada makhluk hidup ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, makhluk hidup yang mengalami perubahan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga akan tetap hidup dan berkembang. Yang kedua, ada makhluk hidup yang mengalami perubahan tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga tersingkir dan punah. Teori evolusi umumnya selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin. Namun sebenarnya, biologi evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Namun demikian, Darwin adalah ilmuwan pertama yang mencetuskan teori evolusi yang telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Untuk tujuan penelitian adalah agar dapat mengetahui kemampuan adaptasi individu pada lingkungannya melalui simulasi model seleksi alam. Untuk manfaat penelitian, agar dapat memahami bagaimana makhluk hidup bisa bertahan dan beradaptasi pada lingkungannya, serta mampu menjelaskan konsep dasar biologi evolusi dan mekanisme evolusi, serta mampu menganalisa dan interpretasi informasi biologi evolusi dengan kritis dan logis. Untuk kajian teori, pada tanggal 24 November 1559, Darwin menerbitkan buku berjudul On the Origin of Species by Means Natural Selection, yang terjemahannya adalah asal mula terjadinya spesies baru melalui seleksi alam. Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar bagi teori evolusi Darwin adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada dua individu yang sama. Yang kedua, individu satu dengan lainnya mempunyai perbedaan atau variasi walaupun dalam satu spesies. Variasi tersebut bersifat menurun. Yang ketiga, setiap populasi cenderung untuk bertambah banyak, yaitu dengan adanya kemampuan untuk bereproduksi. Yang keempat, untuk berkembang biak selalu diperlukan adanya makanan dan ruang yang cukup. Dan untuk yang kelima, bertambahnya populasi tidak akan berjalan terus-menerus, tetapi kenaikan populasi akan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas. Berdasarkan teori pokok-pokok tersebut, Charles Darwin mengemukakan dua teori mengenai evolusi, yaitu yang pertama, bahwa spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Yang kedua, bahwa evolusi itu berjalan melalui seleksi alam. Analisis data. Percobaan seleksi alam ini merupakan faktor pendorong terjadinya evolusi yang dapat kita amati dari percobaan tersebut. Mekanisme evolusi makhluk hidup terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor seleksi alam. Faktor seleksi alam menyatakan bahwa makhluk hidup yang lebih mampu beradaptasi dengan kondisi alam atau habitatnya akan mampu bertahan hidup. Yang kedua, ada faktor mutasi gen.
Menurut Hugo de Vries bahwa variasi genetik merupakan akibat dari mutasi gen dan rekomendasi gen pada keturunan baru dan spesies baru yang muncul apabila terjadi perubahan gen secara tiba-tiba. Yang ketiga ada faktor frekuensi gen dalam populasi. Frekuensi gen adalah kehadiran suatu gen pada suatu populasi dalam hubungannya dengan frekuensi alelnya. Yang keempat ada faktor spesiasi. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui perkembangbiakan secara natural. Waktunya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021. Tempatnya yaitu di halaman yang berumput tebal. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, potongan kertas putih berukuran kecil sebanyak 50 buah. Yang kedua, potongan daun kering yang berukuran kecil sebanyak 50 buah. Yang ketiga, kayu atau bambu dengan panjang 15-20 cm, jumlahnya 4 buah. Yang keempat, potongan daun hijau berukuran kecil sebanyak 50 buah. Yang kelima, potongan bunga berwarna berukuran kecil sebanyak 50 buah. Yang keenam, tali rapia sekitar 5 meter dan HP sebagai penghitung waktu. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, ukurlah area tanah berumput seluas 1x1 meter dan beri pembatas menggunakan kayu dan tali rapia. Yang kedua, catat warna dominan lapangan, misalnya hijau, kuning, ataupun coklat. Yang ketiga, campurkan potongan kertas, daun, dan bunga, kemudian taburkan secara merata pada halaman rumput yang telah disiapkan. Yang keempat, salah satu anggota kelompok mengambil potongan kertas, daun, dan bunga yang tadi sudah ditaburkan secara acak. Untuk pengambilannya di waktu selama 1 menit. Hitunglah jumlah masing-masing potongan kertas, daun, dan bunga yang terambil. Kemudian catat datanya. Yang keenam, ulangi percobaan dengan cara menaburkan kembali potongan kertas, daun, dan bunga yang sudah terambil pada area yang sama. Ambil kembali secara acak selama 1 menit dan hitung kembali. Yang ketujuh, hitunglah jumlah potongan kertas, daun, dan bunga yang tertinggal di lapangan, yaitu jumlah awal dikurangi dengan jumlah yang terambil. Berikut adalah tabel dari hasil praktikum adaptasi dan seleksi alam. Bahan diskusi. Yang pertama, apakah warna dominan lapangan tempat menaburkan potongan kertas, daun, dan bunga? Warna dominan dari lapangan yaitu warna hijau. Yang kedua, potongan bahan warna manakah yang paling banyak terambil dan mengapa? Potongan bahan yang banyak terambil yaitu warna putih karena warnanya lebih cerah atau mencolok di antara warna yang lain. Yang ketiga, potongan bahan warna manakah yang paling banyak tertinggal? Yang paling banyak tertinggal yaitu warna coklat. Nomor 4, berdasarkan data percobaan, warna apakah yang bersifat adaptif terhadap lingkungan? Yaitu warna coklat. Yang kelima, berdasarkan data percobaan, warna apakah yang tidak adaptif sehingga terseleksi? Warna yang cenderung lebih berwarna terang seperti nomor 6, seandainya warna potongan kertas, daun, dan bunga adalah warna Biston betularia,
dan orang yang mengambil potongan-potongan bahan-bahan tersebut berperan sebagai predator atau pemangsa. Warna manakah yang semakin lama semakin berkurang sehingga akan mengalami kepunahan? Warna yang semakin lama semakin berkurang yaitu warna putih. Karena warnanya yang terang, maka predator akan lebih mudah memangsanya dibandingkan dengan warna yang gelap. Lalu, warna manakah yang akan terus hidup dan berkembang biak sehingga jumlah populasinya semakin bertambah? Berikan alasannya. Warna yang akan terus hidup dan berkembang biak yaitu warna coklat. Karena warnanya yang gelap sehingga cenderung adaptif dan tidak terlihat oleh mangsa, sehingga dia dapat beradaptasi dalam jangka waktu yang lama dan jumlah populasinya dapat semakin bertambah. Nomor 7, jelaskan hubungan antara adaptasi dan seleksi alam terhadap proses evolusi. Hubungannya yaitu seleksi alam akan terjadi guna menyeleksi dan menyaring makhluk hidup yang masih layak untuk hidup. Makhluk hidup yang lolos akan beradaptasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam jangka waktu yang relatif sangat lama. Adaptasi tersebut akan menjadi sebuah evolusi. Kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata kertas yang berwarna putih paling banyak terambil dibandingkan daun yang berwarna coklat. Hal ini karena adanya faktor dasar yang mempengaruhinya, yaitu adaptasi warna terhadap lingkungan persebarannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.